Di contoh ke-6 ya, ya, masih mengenai Ibu Susi ya, yang dimana Bu Susi ini dia memiliki dana trading sebesar 200 juta ya, 200 juta ya. Kita bisa bagi menjadi 4 bagian begitu. Kalau di sesi sebelumnya kan kita ada day trading, swing trading, mid trading, dan 3 to 6 trading. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 bagian ya, untuk alokasi dana dari 200 juta ini. 10% untuk day trading. Jadi buy and sell di hari yang sama. Artinya kan 10% kali 200 juta ya, sama dengan 20 juta. Lalu kita alokasikan 20% ya. Ini untuk swing trading yang hingga 2 mingguan ya. Ini 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta. Lalu 30% ini untuk mid trading gitu ya. Kali 200 juta. 60 juta. Yang terakhir 40% ya. Ini untuk 3 to 6 trading. Ini semi investing ya, karena 6 bulan ya. 3 hingga 6 bulan. 40% kali 200 juta sama dengan 80 juta. Nah, ini kalau kita total-total kan ini 100% ya. 40, 70, 80. Betul ya. Ini 70, 90, 100 set. Sedangkan yang di sini total-total adalah 200 juta. Pas ya. Gitu. 60 tambah 60 di sini 120 tambah 80 ya. 200 juta. Ini sebagai gambaran saja ya, boleh teman-teman pakai, Bapak Ibu boleh pakai ini seperti ini, atau boleh tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa. Misalkan, oh saya nggak mau day trading nih, saya maunya swing trading sama mid trading aja, silahkan Anda bagi 50%, 50% boleh. Cuman ini kita ambil biasanya seperti ini begitu ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman mau berbeda, silahkan komposisinya ya. Kita lihat bahwa untuk day trading ya, itu Bu Susi hanya mengalokasikan 10% dari dana 200 juta, artinya hanya 20 juta yang akan dialokasikan untuk day trading begitu. Nah, day trading ini Bu Susi ingin tradingnya 5 saham hari itu. Begitu ya. Day trading alokasi dananya adalah 20 juta. Beliau mau trading hari ini 5 saham. Ini kalau misalkan teman-teman saya nggak mau 5 saham deh, saya mau 2 saham saja, boleh ya. Tapi dalam ilustrasi ini dia mau beli 5 saham. Artinya per sahamnya itu adalah 4 juta. Jadi dia bisa beli saham A, B, C, D, E, lalu kita ambil lagi contoh dia beli saham A begitu ya. Saham A ini harga per lembarnya ya, harga atau price-nya itu 500 rupiah per lembar saham. Biasanya harga 500 ini merupakan harga penutupan kemarin sore gitu ya. Biasanya kita pakai C. C itu close gitu ya. Close
harga penutupan kemarin sore gitu ya. Nah, RP 500 gitu ya. Jadi kadang-kadang masing-masing analis punya kita bilang apa ya, terms atau simbol yang masing-masing, tapi sebenarnya kalau pay the price ya ini cek close price ya, harga penutupan kemarin sore sama saja ya, 500 per lembar saham. Di sini Bu Susi menggunakan 3 step gitu ya. Jadi dana 4 juta itu dia akan bagi menjadi 3 step. Step pertama, ya, dia beli 15 lot di harga 520. Ini berarti 780.000 ya. Dana yang dikeluarkan. Jadi 15 dikali 520 kali 100 gitu ya. Step 2, dia beli 25 lot. Di harga, ini dia pasang metode tangga ya di sini ya. 500 ini harga close ya, yang kemarin tengah-tengah harga penutupan di step 2. Dia keluarkan dana 1250 ya. Di step ketiga, Bu Susi ini 35 lot dia pasang ya di harga 480. 1,680. Ini sama dengan 75 lot. Totalnya ini 3.710.000. Kan tadi dia per saham itu 4 juta ya. Nah, di sini dia siap dana 3,7 seperti itu. Biasanya ada sisa dana sekitar 290.000 itu untuk biaya transaksi setiap kita melakukan pembelian maupun penjualan, itu kan kita dikenakan biaya transaksi ya oleh pihak sekuritas begitu. Nah, di metode tangga ini, jadi metode tangga ini kita lihat ya, ada step 1, step 2, step 3. Kita perhatikan bahwa makin ke bawah ya. Saya pakai warna dulu. Ya. Makin ke bawah, ini lotnya makin besar. Ya, 15, 25, 35. Dan harganya kan makin turun ya, harga sahamnya. Tentu karena harga sahamnya turun, maka lotnya yang kita dapat lebih besar dengan dana yang alokasi yang kita sudah atur begitu ya. Ini yang biasa kita sebut dengan struktur piramida ya. Ini struktur piramida namanya. 15, 25, 35. Makin ke bawah makin besar. Ya, ini dana juga makin besar nih. Nah, ini namanya struktur piramida ya. Seperti itu. Metode tangga ini untuk day trading Anda bisa pasang misalkan sebelum market open begitu ya. 15 lot di harga 520, 25 lot di harga 500, 35 lot di harga 480 begitu. Kalau Anda aplikasinya bisa auto order buy begitu ya. Tujuannya apa? Supaya waduh kita bisa dapat barang gitu ya, supaya kita tidak terlambat ketika kita incar suatu saham begitu ya. Biasanya kan ketika market buka, wah udah naik duluan tuh begitu. Makanya kita pasang di atas, ini kan harga penutupannya 500 ya, yang kemarin sore. Nah, kita pasang 520 lebih tinggi. Seandainya harganya 510, 520 kita pasti udah dapat di sini. Tapi seandainya ketika market dibuka terus harganya turun di 490, 480, 470, kita udah dapat nih ketika dia touch di 480 begitu ya. Jadi kita pasang 3 tangga di sini. Waduh Pak, tapi ada saham-saham yang tiba-tiba langsung naik ke 600. Itu bagaimana? Nah, berarti kita harus geser tuh dia punya tangga, naikin begitu. Jika memang teman-teman, Bapak Ibu sudah hafal dengan pergerakan harga saham ini. Misalkan saham B itu nggak mungkin cuma naik 20, biasanya dia langsung naik itu 50 poin, 100 poin. Berarti kita harus naikkan ke 600 harganya. Kalau di awal-awal dia suka naik tuh, tapi setelah 10 menit dia turun. Nah, berarti kita cuma mainnya 10 menitan saja
begitu. Jadi penting untuk kita tahu pola pergerakan harga saham. Makanya untuk newbie ya, ini kita sarankan untuk main atau bukan main, kita trading itu dengan dana yang kecil dulu. Untuk yang pemula ya, satu lot. Kalau bisa 1 sampai 10 lot saja, jangan lebih dari lot tersebut gitu. Sehingga kalau kita nyangkut atau eh, apa kita bilang ya, tidak terlalu menyakitkan begitu. Tapi kalau misalkan saya newbie nih, saya masih pemula, tapi mainnya dari awal karena Anda punya dana yang besar, misalkan 100 juta nih. Kalau satu lot, wah kecil, kapan untungnya? Nah, kan kebanyakan seperti itu ya. Nah, itu disesuaikan saja tingkat nyamannya. Biasanya modal itu juga berkaitan dengan kenyamanan kita. Apabila modal saya 1 miliar gitu ya, saya kehilangan 10 juta, 20 juta itu wajar. Simpel kecil itu urusannya. Tapi ketika modal saya cuma 1 juta, terus saya kehilangan 100 ribu, wah itu kerasa banget. Nah, jadi ketika awal-awal tradinglah sesuai dengan kenyamanan gitu ya. Jadi lot yang Anda beli itu senyamannya Anda. Oh, saya bisa menerima resiko rugi itu 1 juta atau 2 juta atau cuma 100 ribu. Nah, itu lotnya Anda harus sesuaikan ya, seperti itu. Jadi untuk yang pemula-pemula memang biasanya awal-awal itu lebih kita bilang agresif, pengennya cuan cepat, pengennya trading tuh bisa sampai 20 saham 1 hari begitu ya. Itu awal-awal bisa seperti itu. Tapi kalau bisa, ini kan teman-teman ikut e-learning atau training online begini, ini kita harapannya sudah tahu nih, oke, kita tidak boleh terlalu agresif gitu ya, karena masih tahap belajar. Jadi kalau 1 lot, 2 lot, 3 lot itu eh, kita punya psikologi trading tidak terlalu ups and down terlalu cepat gitu ya, tidak terlalu jadi orang yang trader yang galau begitu. Tapi kita benar-benar namanya uji coba gitu ya. Di situ kita pakai dana yang kecil saja dulu. Jadi maksudnya lot-lot kecil saja dulu seperti itu.